Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit menginformasikan anda kepada kalian semua. Dan katanya ini sudah pandeminya sudah mulai berakhir dan juga sudah mulai ada new normal katanya ya guys ya. Langsung saja kita dengerin pernyataan bersama-sama ya kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Kira-kira sudah new normal beneran atau belum? Oke, tapi sebelum itu seperti biasa bumper dulu. Ya, mungkin dari kalian masih baru mampir ke channel ini. Di channel ini membahas seputar tips-tips tentang liburan dan juga membahas tentang ilmu-ilmu bermanfaat lainnya. Oke, jadi kalau kalian suka dengan konten liburan dan juga tips-tips ilmu bermanfaat lainnya, tidak perlu ragu, langsung saja ketik subscribe di bawah ini ya. Ini saya beberapa bulan belakangan ini kan kalian tahu sendiri ada COVID-19 yang yaitu saya tidak bisa mengeksplor liburan kemana-mana karena ada COVID-19, dan alhasil saya juga bisa mengeksplor ke dalam kota aja guys, tidak bisa jauh-jauh karena PSBB juga. Nah, katanya ini sudah new normal ya. Kira-kira berhubung konten ini membahas tentang pariwisata atau traveling, mari kita mendengarkan pernyataan dari Bapak Presiden. Kira-kira bisa atau tidak ke tempat wisata. Oke, ini saya ada beberapa video di YouTube, mari kita dengarkan bersama-sama ya guys. Meminta pelaku pariwisata Indonesia beradaptasi dengan tatanan normal baru. Presiden menilai pandemi COVID-19 akan mengubah perilaku pariwisata global. Melalui ratas virtual, Presiden menyatakan pariwisata yang diminati dalam kondisi new normal akan mengedepankan kesehatan, kebersihan, dan keamanan. Pelaku usaha pariwisata juga diminta mengantisipasi perubahan itu dengan menyiapkan alternatif wisata yang tidak melibatkan banyak orang. Liburan akan bergeser ke alternatif liburan yang tidak banyak orang, Jadi pesan dari Bapak Presiden ini, kalau misal kalian ingin liburan itu kalian harus pilih juga alternatif liburan ya guys, jangan ke satu tujuan. Dikarenakan nanti kalau kalian ke satu tujuan itu nanti takutnya tempat wisatanya itu tutup. Dan juga kalian kalau misal liburan tuh jangan membawa rombongan banyak-banyak ya guys, terlalu banyak. Kalau misal diusahakan itu solo traveling. Langsung kita lanjutkan dengarkan ya guys. solo travel tour, wellness tour, dan termasuk juga di dalamnya virtual tourism serta staycation. Karena itu para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif harus betul-betul mengantisipasi terjadinya perubahan tren ini. Dan kita harus betul-betul bisa mencium perubahannya ke arah mana. Maka protokol tatanan norma baru di sektor pariwisata betul-betul harus menjawab isu utama tadi. Mulai dari protokol kesehatan yang ketat di sisi transportasinya, di sisi hotelnya, di sisi restorannya, dan juga di area-area wisata yang kita miliki. Sementara itu, untuk menghadapi new normal, Bali masih menyiapkan beberapa kajian protokol kesehatan, terutama yang akan diterapkan di objek wisata maupun usaha yang bergerak di bidang pariwisata. Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati menyatakan hal itu guna memberikan kenyamanan bagi wisatawan maupun warga Bali. Selain itu, protokol pencegahan penyebaran COVID-19 tetap akan diutamakan dalam pemberlakuan situasi normal, kenormalan baru di tengah pandemi. Nah,
manakala nanti kita sudah betul-betul siap, tentu indikator atau menjadi tolok ukur kita adalah kesiapan di lapangan. Kesiapan di lapangan artinya bahwa tidak terjadi lagi transmisi lokal, tidak ada lagi pertumbuhan yang besar sebagaimana yang kita lihat di beberapa daerah. Kalau saja antara yang sakit dan yang sembuh nanti sudah lebih banyak yang sembuh, apalagi kita bisa nolkan. Nah, pada saat itulah kita akan buka. Bagaimana bukanya? Apakah secara serentak atau secara bertahap? Nah, ini kami melihat kesiapan di masing-masing daerah di Bali tentu mempunyai tingkat kesiapan yang berbeda-beda. Demikian juga perusahaan-perusahaan, baik itu hotel atau venue-venue lainnya, itu punya tingkat kesiapan yang berbeda-beda. Kembali lagi di... Nah, jadi statement yang disampaikan dari Bapak Jokowi tadi kan secara global, secara umum ya, secara seluruh Indonesia, dan juga tadi ada salah satu pemimpin dari Pulau Wisata Bali, ya Pulau Dewata Bali, itu juga salah satu tempat wisata yang termegah juga. Tapi berhubung saya ini tinggalnya di sekitaran Jawa Timur, mari kita bahas tempat wisata atau tourism di Jawa Timur ya guys. Oke, mari kita cari yang statement yang ada di Jawa Timur. Nah, berikut ini ada beberapa video ya. Ini ada statement dari Gubernur Jawa Timur yaitu Hovifah. Mari kita dengarkan bersama-sama ya guys. Pastikan Jawa Timur belum akan menerapkan new normal lantaran angka penyebaran COVID-19 di Jawa Timur masih tinggi. Hovifah menjelaskan untuk menerapkan new normal sesuai dengan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengenai penyebaran COVID-19 yang harus turun 50% dalam 2 minggu terakhir. Mantan Menteri Sosial ini juga khawatir jika new normal diterapkan, lonjakan pasien positif akan semakin tidak terkendali. Kalau sudah new normal, berarti sudah terjadi penurunan 50% pada 2 minggu terakhir. Kita tentu akan memaksimalkan percepatan bagaimana kita akan memasuki tatanan baru itu. Maka disiplin yang kontinu, kepatuhan cara kontinu, sebelum vaksin ini ditemukan semuanya memang sudah harus melakukan kewaspadaan berganda. Kembali saya sampaikan itu supaya kita sudah bisa menyiapkan diri memasuki transisi. Setelah itu baru kita memasuki new normal. Persebaran COVID-19 di Jawa Timur saat ini sedang tinggi-tingginya. Pada Kamis 28 Mei 2020 terdapat lonjakan 159 kasus baru dalam 24 jam dengan total 4.271 pasien positif corona. Ya, jadi di Jawa Timur ini salah satu yang terkena virus COVID-19 yang terbesar ya guys. Ya tidak bisa dipungkiri juga kalau misal warganya dibilangin juga sulit ya guys. Kalau minggu-minggu lalu itu dampaknya seperti ini. Sedangkan angka kematian akibat virus ini juga terus bertambah, yakni 11 orang dengan total 346 orang meninggal dunia. Meninggalnya pun juga sangat besar sekali ya guys. Lonjakan ini mengakibatkan hampir seluruh rumah sakit rujukan penuh. Bahkan di Surabaya. Nah, bahkan di Surabaya pun juga kewalahan. Rumah sakit yang terbesar di Surabaya pun yaitu di Rumah Sakit Dr. Sutomo yang ada di Jalan Karamenjangan, dan juga di Rumah Sakit Angkatan Laut yang ada di depan Royal Plaza Surabaya. Itu juga saking banyaknya pasien yang terkena itu juga kewalahan. Jumlah pasien sudah melampaui kapasitas rumah sakit rujukan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Nah, berikut ini saya akan kasih tahu ke salah satu kota yang dengan tempat wisata yang sangat banyak sekali yang ada di Jawa Timur, yang lain dan tidak bukan, yaitu di Kota Malang. Ya, mari kita dengarkan bersama-sama. Kira-kira di Kota Malang itu tempat wisatanya sudah dibuka apa masih ditutup?
Ya, pemirsa, hari ini merupakan hari terakhir Malang Raya memberlakukan PSBB dan selanjutnya 3 daerah di Jawa Timur siap memberlakukan kenormalan baru. Sedangkan untuk wilayah Surabaya, PSBB tahap 3 masih terus dievaluasi oleh pemerintah. Dan informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Fatma Ayu langsung dari Surabaya. Selamat siang, Fatma. Tepatnya kota mana saja di Jawa Timur yang akan mulai menerapkan kenormalan baru dan sejauh ini seperti apa persiapannya? Baik Albi dan juga pemirsa, hari ini merupakan PSBB hari terakhir untuk Malang Raya, yakni tepatnya di Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Dan selanjutnya estimasi 7 hari hingga... Nah, jadi di Malang dan juga di Batu itu memberlakukan sudah hari terakhir ya guys, PSBB. Mari kita dengarkan lagi. 14 hari ke depan, Malang Raya akan menerapkan kenormalan baru. Untuk informasi selengkapnya di samping saya sudah ada Sekda Provinsi Jawa Timur, Pak Heru Cahyono. Pak, berkaitan dengan normal baru, kota mana saja yang akan menerapkan normal baru di Jawa Timur ini, Pak? Terima kasih, Mbak Fatma. Yang pertama adalah ada beberapa kota yang masuk di dalam PSBB. Salah satunya PSBB di Malang Raya. PSBB di Malang Raya beberapa hari yang lalu, Ibu Gubernur, Perpindah Pak Kapolda, Pangdam, dan seluruh Perpindah Malang Kota, Kabupaten, dan Batu sudah melakukan rapat meeting untuk menentukan apakah PSBB tahap pertama diselesaikan. Oleh sebab itu, disitulah Malang, Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang memutuskan untuk 1 kali. Artinya mereka sudah akan melakukan program New Normal. Oleh sebab itu ada masa transisi. Nah, masa transisi inilah yang harus kita dilakukan sesuai dengan arahan Gubernur. Namun demikian harus memperhatikan beberapa aspek, 6 aspek saja. Bukti bahwa penyebaran itu terkontrol, kapasitas fasilitas rumah sakit, isolasi, hal-hal yang sifatnya perlindungan terhadap individu yang sangat risiko tinggi, lansia, dan individu komorbid, dan beberapa hal yang harus dilakukan. Dan Malang sudah ada hal itu melakukan, termasuk komunitas-komunitas yang ada di Malang ikut berpartisipasi dalam memproteksi perkembangannya COVID-19 ini. Bagaimana dengan Surabaya Raya sendiri, Pak? Evaluasi tahap 3 ini apakah nantinya akan menerapkan normal baru juga? Di tahap 3 ini nanti kami juga akan melakukan evaluasi. Tentunya harus ada masa transisi. Masa transisi inilah yang harus untuk mengukur sampai di mana bisa mengontrol perserbaran COVID-19 yang kami sampaikan tadi. Dan beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Oleh sebab itu, bahwa new normal ini ada hal-hal yang harus diikuti, termasuk fasilitas-fasilitas umum yang harus melakukan aturan-aturan protokol kesehatan, baik perumahan, baik restoran, tempat wisata, dan tempat-tempat umum lainnya. Untuk teknis new normal yang diterapkan di Malang Raya ini, Pak, bagaimana, kapan new normal yang di Malang Raya ini akan diterapkan begitu? Tentunya sambil melihat masa transisi yang 7 hari ini, maka akan dilihat apabila itu dilakukan, maka seluruh komponen masyarakat dan tentunya baik dari TNI Polri akan ikut melakukan partisipasi pengamanan terhadap fasilitas umum, baik itu mall, restoran, dan lain sebagainya. Jadi itu untuk sekali lagi memberitahu sosialisasi pada masyarakat bahwa harus melakukan protokol kesehatan yang tentunya salah satu aturan dalam rangka perubahan ke new normal tadi. 3 daerah di Jawa Timur ini menerapkan new normal nantinya. Dengan Surabaya Raya yang kasusnya masih tinggi ini, Pak, apa evaluasi yang dilakukan oleh Jatim sendiri mengingat Surabaya ini nomor 1 se-Indonesia begitu kasusnya? Arahan Ibu Gubernur pada saat melakukan rapat dengan Perpindah, tentunya ada beberapa yang dibangun oleh Perpindah bekerjasama dengan Surabaya Raya, ada Kampung Tangguh Wani Surabaya. Itu yang menunjukkan nantinya untuk mereka melakukan seluruhnya tracing, makanya hasilnya menjadi lebih tinggi. Mudah-mudahan ini tinggi terus menurun karena hampir semuanya di tracing atau dilakukan deteksi terhadap COVID-19 ini. Tracing terus untuk digalakan. Bagaimana dengan laboratorium maupun penyediaan untuk laboratorium untuk mengecek dari hasil tes swab maupun PCR itu sendiri? Baik di laboratorium di provinsi maupun di kota-kota yang
masuk dalam PSBB itu sudah kita cek dan memang ada hal yang memang harus dicukupi. Namun demikian ada bantuan-bantuan dari BNPB termasuk mobil-mobil untuk swab yang harus dilakukan, yang sudah datang, dan itu akan dipergunakan melakukan uji swab di beberapa kota yang memang dilihat perkembangan COVID-nya tinggi, termasuk Surabaya, ada Sidoarjo. Nah, jadi ada beberapa daerah yang memberlakukan new normal dan juga ada beberapa daerah yang tidak memberlakukan new normal. Guys, karena tidak bisa dipungkiri ya, dan tidak disangka-sangka juga Surabaya salah satu penyebarannya yang cukup terbesar di Indonesia. Arjo, kemarin Gresik, Lamongan, dan kemarin juga ada Tulungagung yang tentunya perkembangannya sangat pesat. Di tahap ketiga ini Ternyata tidak juga hanya di Surabaya, yaitu juga di Sidoarjo, Gresik, Tulungagung, dan juga Lamongan. lebih banyak pendekatan kepada masyarakat begitu. Bagaimana perkembangannya saat ini? Apakah masyarakat sudah bergotong royong untuk ikut menangani COVID-19 ini, Pak? PSBB tahap 3 Surabaya Raya, masyarakat sudah kelihatan. Mereka sudah ikut berpartisipasi dengan adanya beberapa yang kami sampaikan tadi yang sudah dilakukan adalah adanya kampung tangguh di Jogo Surabaya yang sudah muncul banyak. Dan ini adalah salah satu proteksi dari hulunya diproteksi agar hilirnya nanti akan terjadi meminimalisir perkembangan COVID. Baik, terima kasih Pak Heru Cahyono untuk informasinya. Demikian yang dapat kami. Intinya tadi itu kita harus tetap melihat tempat tujuan kita itu apakah sudah dibuka atau belum. Ya takutnya nanti kalau misal kalian sudah sampai di sana, kalau misal ditutup kan juga kasihan kalian juga sudah jauh-jauh. Dan juga intinya tadi new normal itu tidak diberlakukan untuk semua daerah dan juga ada beberapa daerah yang tutup juga. Oke. Nah, ini pesan-pesan yang sedikit yang saya sampaikan. Kalau misal kalian itu berpergian ke tempat wisata, kalian juga pastikan bawa surat izin dari kesehatan ya. Nanti ditakutkan kalau sudah sampai di lokasi itu diminta surat izin kesehatan. Dan juga tetap jaga kesehatan kalian, dan juga kalian kalau misal berpergian itu tetap jaga jarak, social distancing, dan juga tetap kalian membawa seadanya guys. Dan juga kalian itu dilarang bergerombol atau berpergian dengan skala banyak. Tadi yang disampaikan dari Bapak Presiden, kalau misal kalian berpergian itu kalau bisa itu solo atau maksimal 2 atau 3 ya guys ya, sedikit aja. Oke, cukup segitu saja saya membahas tentang tourism new normal ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.